Selamat datang untuk penikmat yang tinggal di Jalan Poncowati, Kelurahan Polehan, Kecamatan Belimbing, Malang. Coba lihat, ada film yang mengisahkan tentang perjuangan seorang ilmuwan untuk menghidupkan kembali istri dan anak-anaknya yang telah tewas. Namun, hanya mendapatkan rating di bawah 6. Layakkah? Dalam sebuah laboratorium pusat penelitian Bio9 di wilayah Arecibo, Puerto Rico, William, Ed, dan para pemeran penunjang lainnya sedang melakukan eksperimen menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal. William adalah seorang ilmuwan yang menguasai bidang pemetaan saraf otak dan ahli sintetik biologi, yaitu disiplin ilmu yang mencakup banyak cabang, seperti rekayasa genetika, biofisika, teknik komputer, teknik molekuler, dan bioteknologi. Sedangkan Ed, yang juga merupakan sahabat William, adalah seorang ilmuwan di bidang rekayasa kloning makhluk hidup. Bos mereka, yaitu Jones, membutuhkan kolaborasi dari pengetahuan yang mereka miliki untuk proyek kloning manusia untuk kepentingan dunia medis. Proyek kloning ini sendiri bertujuan untuk memindahkan kesadaran dari prajurit-prajurit militer terbaik yang telah tewas ke dalam otak replika dan tubuh sintetis atau humanoid. Humanoid yang kita lihat dalam scene ini dinamakan Subject 345. Proses instalasi saraf otak berhasil. Saat subjek diberikan tenaga dan kesadaran, subjek yang semasa hidupnya dulu merupakan seorang sersan menanyakan siapa dirinya. Terkejut dan syok dengan kondisi tubuhnya yang menjadi humanoid, Subjek 345 tidak dapat menerima kenyataan. Subjek kemudian berontak dan merusak dirinya sendiri. Subjek lalu dimatikan kembali agar tidak terjadi kerusakan yang semakin parah. Jones yang sangat kecewa dengan hasil eksperimen ke-345 ini memperingatkan kepada William bahwa para pemegang saham sudah mulai meragukan eksperimen ini dan bukan tidak mungkin akan menghentikan suntikan dana untuk proyek selanjutnya. William kemudian pulang dan disambut oleh Mona, istrinya, dan ketiga anaknya, yaitu Sophie, Matt, dan Zoe. Mona memperingatkan William untuk berhenti melanjutkan proyeknya, karena Mona yang bekerja sebagai perawat ini tahu jika apa yang William lakukan hanya akan membuat orang-orang menderita, terutama dirinya dan anak-anak yang sering kali merindukan kehadiran William di rumah. William mengajak istri dan seluruh anaknya untuk liburan menggunakan kapal milik Ed. Ed juga diminta bantuan untuk menjaga rumah William selama mereka berlibur. Ed memberitahu bahwa kunci kapalnya disimpan di dalam kotak umpan di kapal tersebut. William sekeluarga kemudian berangkat menggunakan mobil. Hujan turun dengan deras, membuat penglihatan menjadi terbatas. Tiba-tiba ada truk melaju di depan mereka. Untungnya mereka dapat menghindar. Namun kemudian pohon rubuh dan kali ini tak dapat dihindari. Mereka kemudian mengalami kecelakaan tunggal di malam mencekam itu. Seluruh anggota keluarganya tewas. Peristiwa inilah yang memicu William untuk bertindak lebih jauh. William kemudian menghubungi Ed untuk mendatanginya dan membawa beberapa perlengkapan dari laboratorium. Ed pun tiba dan syok melihat kondisi keluarga William. William meminta bantuan Ed untuk memindai dan mengekstrak jaringan saraf otak dari seluruh anggota keluarganya. Sesampainya di lab Bio9, William memohon kepada Ed untuk membuat cloning tubuh dari seluruh anggota keluarganya. Ed memperingatkan bahwa resiko yang dihadapi sangatlah besar, seperti kemungkinan cacat permanen pada tubuh cloning yang rusak, atau bahkan organ-organ dalam mereka malah berada di luar tubuh. William tidak memiliki pilihan lain. Inilah jalan satu-satunya untuk mengembalikan orang-orang yang ia sayangi. William juga memohon kepada Ed untuk mengubur jasad keluarganya selagi ia berkutat dengan pemetaan saraf otak. Di samping juga karena ia tak tega mengubur mereka. Pada saat ingin melakukan proses cloning, Ed ternyata hanya memiliki 3 wadah, sementara jumlah yang ingin dikloning ada 4 orang.
Wadah tersebut harganya sangat mahal dan hanya akan tersedia untuk proyek eksperimen selanjutnya, yang entah kapan akan dimulai. Dengan sangat berat hati, William meminta Ed untuk mengambil satu nama yang tidak kebagian wadah. Namun kali ini Ed menolak karena ia tidak ingin terlibat lebih jauh dalam urusan keluarga William. William pun akhirnya mengambil satu nama secara random, dan nama yang diambil adalah Zoe, putri bungsunya. Proses cloning dimulai. Ed meminta William untuk terus mengawasi wadah cloning selama 17 hari untuk memastikan tidak terjadi kesalahan, karena mereka hanya memiliki satu kesempatan. Jika terjadi kesalahan, maka DNA yang digunakan akan rusak dan tak lagi dapat digunakan. Sambil mengisi waktu, William yang menguasai pemetaan saraf otak menghapus semua kenangan tentang Zoe di ingatan cloning anggota keluarganya, agar ketika bangkit nanti, mereka tidak merasakan kepedihan dan kehilangan mendalam. Keesokan paginya, Jones bertemu dengan Ed di Bio9. Jones memberitahu bahwa jika subjek 345 tidak dapat berfungsi hingga tenggat waktu, maka seluruh program ini akan dihentikan. Ed kemudian memberitahukan hal tersebut kepada William dan menyuruhnya untuk mengebut eksperimen subjek 345 sebelum proyeknya dihentikan, dan juga sebelum Jones mengetahui bahwa sebagian besar peralatan dan properti Bio9 kini berada di dalam rumah William. William lalu menyuruh Ed mendatangi rumahnya untuk bergantian menjaga cloning, sementara William pergi ke Bio9 untuk mengebut proyeknya. Tak masuk sekolah selama beberapa hari, guru Matt mendatangi rumah William untuk memastikan kabar Matt. Untungnya, Ed dapat mengatasinya dengan berkata bahwa Matt sedang terkena cacar dan menetap di rumah kakeknya selama menjalani perawatan. Hal itu membuat William tersadar bahwa banyak hal yang sebenarnya harus ia kerjakan untuk menutupi kematian seluruh keluarganya. William kemudian mengakses handphone dan laptop mereka, serta berinteraksi dengan orang-orang yang menanyakan kabar mereka. William membalas pesan-pesan dari teman-teman Matt, sahabat Sophie, dan tempat kerja Mona, istrinya. Hari ke-17 tiba. Ternyata William masih belum dapat memecahkan formula untuk mensinkronkan tubuh cloning dengan replika kesadaran buatannya. Sementara mereka harus segera dikeluarkan dari wadah. Jika tidak, maka mutasi DNA akan melaju dengan cepat. Dan dalam beberapa hari ke depan, istri dan anaknya akan menua secara drastis dan terjangkit kanker. Namun, jika kesadaran buatan yang masih belum sempurna ini ditanamkan, maka mereka berpotensi berakhir seperti subjek 345 tadi, yang berontak dan merusak tubuh mereka hingga akhirnya mati. Lah, mati 2 kali dong. Setelah memikirkan banyak pertimbangan, William memutuskan untuk tetap mengeluarkan mereka di hari ke-17 ini. Namun, ia membius mereka semua untuk memberinya waktu hingga ia dapat menyempurnakan kesadaran buatan miliknya. Batas maksimal pemberian obat bius ini adalah selama 72 jam. Jadi, William memiliki waktu tambahan selama 3 hari untuk mencari solusi. Pada hari kedua, saat ingin memberikan suntik bius dosis selanjutnya, William secara tak disengaja melihat fenomena dari aktivitas otak buatannya. Saraf otaknya beraksi ketika tubuh cloning mengalami sentuhan, yang akhirnya membuat William tersadar bahwa kegagalan subjek 345 selama ini disebabkan karena kesadarannya ditempatkan dalam tubuh sintetis. Otak dan sistem saraf dari subjek 345 tidak menemukan organ layaknya manusia, seperti jantung dan paru-paru, yang terhubung malahan baja, kabel, dan titanium. Jadi kuncinya adalah di tubuh. Kesadaran buatan akan berfungsi secara optimal jika ia terhubung dengan organ-organ layaknya manusia. Jadi alam bawah sadar subjek dengan sendirinya akan percaya bahwa ia memiliki tubuh dan darah secara biologis. William yang optimis lalu memulai kesempatan pertama dan satu-satunya yang ia miliki untuk menginstal kesadaran buatan ke dalam cloning tubuh istrinya. Awalnya seluruh tubuh istrinya mengalami guncangan karena adaptasi. Namun tak lama istrinya membuka mata dan memanggil namanya.
William kemudian lanjut membius istrinya untuk yang terakhir kalinya, agar ia memiliki waktu untuk membereskan rumah dan menghilangkan jejak-jejak Zoe. Dengan penuh kesedihan, William melakukan hal tersebut. William lalu beranjak tidur di sebelah istrinya. Paginya, William terkejut karena istrinya sudah tidak ada di tempat tidur. Apa yang terjadi? Yap, semuanya kembali normal. William sangat bahagia dan terharu dan bingung dan terharu dan bahagia. Semua berjalan dengan normal. Dan tak ada yang sadar kalau mereka sebenarnya kehilangan satu anggota keluarga. Sementara waktu semakin menipis, William dan kawan-kawan lanjut menyelesaikan subjek 345. Pada saat proses scanning otak dari donor, William memutuskan untuk menghentikan proyek karena ia tak sanggup melihat lebih banyak lagi orang menderita, seperti yang dikatakan istrinya di awal. Terdesak dan terhimpit oleh waktu, William akhirnya memutuskan untuk mengorbankan dirinya sendiri yang menjadi donor untuk subjek 345. Namun ia tak ingin hal itu diketahui oleh yang lain. Secara diam-diam, ia melakukan ekstraksi pikiran di dalam toilet. Saat pulang, William menemukan istrinya yang sedang dalam keadaan bingung, mempertanyakan beberapa hal yang hilang dalam memorinya. Seperti ia lupa apa yang terjadi di malam sebelumnya, dan ia tak ingat apa yang terjadi ketika mereka berlibur. Terakhir yang ia tahu adalah mereka ingin berlibur dengan kapal, lalu tidak ingat hal-hal apa lagi yang terjadi selanjutnya. Malam itu Sophie sedang demam, dan William berkata kepada istrinya, mungkin saja ia juga terjangkit demam, makanya gelisah. William lalu menyarankan Mona untuk tidur dan beristirahat. Saat sedang berkutat dengan program, Sophie terbangun dari tidurnya dan panik. William yang mendengar jeritan dari Sophie itu lalu menghampirinya. Sophie bercerita bahwa ia baru saja mengalami mimpi buruk. Ia melihat ibunya tewas dan itu terasa sangat nyata. Ia bahkan beberapa kali menanyakan kepada William tentang kondisi ibunya. William menenangkan dan meyakinkan Sophie bahwa semuanya baik-baik saja. Saat Sophie kembali tertidur, William membawa Sophie ke laboratorium bawah tanah rumahnya. Ia kembali memprogram pikiran Sophie dan menghapus ingatannya tentang kecelakaan yang terjadi di malam kematian mereka. Tanpa disadari, Mona melihat hal tersebut. Mona yang mencium aroma tak beres sejak tadi malam, menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Setelah ditekan oleh Mona, William akhirnya jujur dan menceritakan kejadian sebenarnya. William berterus terang, Mona dan anak-anak sebenarnya mengalami kecelakaan di malam itu. Mona dan anak-anak meninggal dalam insiden tersebut. Dan mereka sebenarnya adalah replika. Mona syok mendengarnya. Wajar sih. William meminta Mona untuk merahasiakan hal ini. William tak sanggup melihat orang-orang yang dicintainya meninggal. Itulah alasan William melakukan cloning dan menghidupkan kembali Mona dan anak-anak. Kehidupan kembali normal untuk beberapa saat. Hingga akhirnya pada saat makan malam, Sophie menanyakan siapa itu Zoe, karena ada yang menuliskan nama itu dengan krayon di lemarinya. Lalu, mengapa ranjangnya tingkat 2? Mona pun menanyakan mengapa ada beberapa spot foto yang kosong di lantai atas. Saat William mulai panik dan tersudut oleh pertanyaan-pertanyaan yang belum mampu ia jawab, tiba-tiba bel berbunyi dan Jones datang untuk berkunjung. Yeay! Jones meminta waktu untuk berbicara sebentar dengan William. Ternyata, Jones telah mengetahui hal tersebut. Ia mengatakan bahwa subjek 346, 347, dan 348 adalah properti milik Bio9. Jones memuji William yang akhirnya mampu meraih pencapaian tertinggi. Namun, membiarkan subjek berkeliaran merupakan hal yang sangat beresiko untuk keberlangsungan perusahaan Bio9. Jones juga menjelaskan bahwa sebenarnya tujuan utama dari subjek 345 bukanlah untuk kepentingan medis, melainkan untuk senjata perang. Dan para petinggi pasti akan rela membayar mahal untuk hal tersebut. Yap, Jones cinta uang. Apa? Yap, Jones cinta uang.
Oi, 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 oi. Jones meminta William untuk menyerahkan algoritma dari proyeknya. Sebagai balasannya, Jones mengizinkan William untuk mengucapkan perpisahan kepada keluarganya yang merupakan properti dari Bio9. William kemudian membawa algoritmanya, namun dengan cepatnya ia membius dan menghantamkan perangkat itu ke kepala Jones. William akhirnya berterus terang kepada Mona tentang Zoe dan mengajak semuanya untuk segera melarikan diri karena Bio9 akan mengejar mereka dan membunuh mereka semua. William tak ingin kehilangan keluarganya untuk yang kedua kalinya. Aksi kejar-kejaran pun dimulai. William membawa keluarganya menuju kapal Ed di dermaga. Sebelum pergi, William merusak algoritma subjek 345 di oven. Para agen dari Bio9 mengikuti jejak mereka. Ternyata GPS terpasang di tiap subjek proyek mereka. Saat berada di dalam wadah cloning, GPS ditempatkan di bagian saraf tulang belakang tiap subjek. Mona kemudian menyuruh William untuk menuju ke klinik tempat Mona bekerja. Mona menggunakan alat kejut jantung atau defibrillator untuk membakar objek asing yang ada di dalam tubuh mereka. Meskipun beresiko tinggi, tapi mereka harus melakukan hal tersebut untuk menghilangkan jejak. Dimulai dari Sophie, aman. Lalu Matt, aman. Dan yang terakhir Mona, meskipun detak jantungnya agak tinggi tapi tetap aman. Akhirnya mereka berhasil melarikan diri dan kabur menuju kapal Ed. Sesampainya di kapal, ternyata kunci kapalnya tidak ada di kotak umpan. Padahal kan Ed ngomong gitu tadi di awal. Bio9 lalu datang untuk menjemput keluarga William. Titiknya sesuai aplikasi ya mas. Ternyata Ed telah bekerja sama dengan Bio9. Sebenarnya Ed tidak jahat, tapi Ed takut dituntut jutaan dolar oleh Bio9 karena ketahuan telah mencuri peralatan laboratorium untuk menghidupkan keluarga William. Ya, Ed tak punya pilihan lain. William lalu datang dan melakukan negosiasi dengan Jones. Ia akan menyerahkan algoritma terakhir yang berada di dalam otaknya dengan syarat Jones harus melepaskan dirinya dan anggota keluarganya. Jones merasa tak senang karena merasa diintimidasi oleh William. Kemudian ia membunuh Ed, kasihan, untuk menggertak William. William lalu menuruti seluruh permintaan Jones yang intinya adalah mentransfer kesadaran buatan yang ada di kepalanya ke subjek 345. Di bawah tekanan, William melakukan hal tersebut. Subjek 345 pun aktif, namun anehnya, ia tak berontak meskipun ia masih ditempatkan di dalam tubuh sintetis, bukan tubuh biologis seperti keluarga William. Saat proses instalasi kesadaran berhasil, William meminta Jones untuk melepaskan keluarganya, namun Jones menolaknya. Kemudian subjek 345 datang sambil membawa tubuh seorang agen Bio9. Ternyata, kesadaran dari subjek tersebut adalah salinan dari kesadaran milik William. Ditembak-tembak namun tak mempan. Subjek lalu menyerang Jones dan kawan-kawan. William memanfaatkan hal tersebut untuk melarikan diri. Saat berada di mobil, William memutuskan untuk masuk kembali ke dalam Bio9. Untuk kedua kalinya, William melakukan negosiasi kembali kepada Jones karena Jones memberitahu bahwa jika dirinya mati, maka Bio9 akan terus mengirim orang-orang lainnya untuk memburu William dan keluarganya. William ingin hidup tenang bersama keluarganya. Sebagai balasannya, ia menawarkan Jones untuk hidup kembali dan menjadi kaya raya. Subjek 345 dengan kesadaran William yang dimilikinya kemudian mengambil kendali semua hal terkait Bio9 sejak saat itu. Subjek 345 juga berpesan kepada William untuk kembali melanjutkan hidup dan menjaga keluarganya dengan baik. Diiringi deburan ombak, wangi laut semerbak, keceriaan anak-anak, bermain saling tembak. Wah, debak. William datang membawa kejutan. Yap, Zoe! Yeay, keluarga mereka utuh kembali. Sementara di belahan dunia lainnya, Jones muncul lagi. Kali ini ia bertemu dengan seorang sepuh yang berada di ambang kepunahan. Yap, seperti yang dijanjikan, Jones akhirnya hidup kaya raya dengan bisnis replika yang dijalankannya.
Subjek 345 yang mewakili dan mewarisi kecerdasan William juga nampak di sana. Boot the mapping sequence. Gimana filmnya? Menurutku sih, film Replicas ini cukup menarik. Film ini menggabungkan antara pengetahuan dan juga ambisi dari seorang ilmuwan untuk menghidupkan kembali keluarganya. Dan jalan ceritanya cukup make sense. Dan ya seperti yang kita lihat, semuanya nggak berjalan mulus di awal. Ada beberapa konflik yang membuat film ini menjadi hidup. Jalan ceritanya pun sedikit agak nggak ketebak di awalnya, meskipun endingnya ya kita tahu sama-sama bakal happy ending. Penonton juga diajak berpetualang dengan jalan pikirnya William. Dari ambisinya, dari perjuangannya, dari pengorbanannya. Cukup menarik lah. Dan yap, ada sedikit detail yang membuat film ini terasa cukup realistis. Kayak waktu adegan dia interaksi dengan sahabat-sahabatnya Matt, sahabat Sophie, rekan kerjanya Mona. Dan juga ketika ia dihadapkan dengan pilihan untuk menentukan 3 orang yang ingin ia hidupkan kembali. Meskipun pada akhirnya 4-4-nya juga berkumpul. 5 ya termasuk William, tapi kan William bukan replika. Coba tebak, berapa rating untuk film yang diperankan Keanu Reeves ini? Yap, film ini mendapatkan rating 5,4 dari sekitar 39.000 voters. Bagaimana menurut penikmat? Apakah film Replicas ini layak untuk mendapatkan rating demikian? Jika penikmat memiliki rekomendasi film-film yang underrated, film-film yang punya rating di bawah 6, tapi sebenarnya layak untuk mendapatkan rating lebih dari itu, silahkan tulis di kolom komentar. Ditunggu referensinya ya. Terima kasih untuk para penikmat yang setia mengikuti cerita kali ini hingga akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar diriku ini bersemangat untuk menyampaikan cerita-cerita lainnya. Sampai jumpa, dadah!